Saya sebagai orang yang pernah didatangi DC lapangan merasakan hal-hal seperti ini, seperti Mas dan Mbaknya. Apakah Anda pernah melihat video DC lapangan Kredivo menagih sampai ribut-ribut di rumah nasabah? Ya seperti ini videonya gitu ya. Ya, yang bertanggung jawab atas pinjaman saya dan istri saya Lilis di Kredivo. Ya, saya menyanggupi untuk pembayaran cicilan besok. Paling telat jam. Ini rumah gua. Iya, ini rumah gua. Karena kita aja, Mas, masuk aja, Mas, masuk aja, tidak masuk aja, tidak masuk aja. Ya, apakah Anda sudah tahu video tersebut? Ya, kemungkinan sudah tahu gitu. Nah, sebenarnya saya itu sudah tahu duluan sejak video itu diupload 1-2 menit di sosial media. Ya, yang pertama, video ini itu viral di Twitter. Gitu ya, saya sudah tahu duluan, tapi tidak saya up, tidak langsung saya jadikan konten gitu ya. Padahal viewsnya akan banyak sekali gitu ya. Jadi AdSense saya itu akan gede gitu, gajian saya itu akan gede di YouTube gitu ya. Tapi tidak saya angkat ya video-video seperti ini gitu kan. Kenapa? Yang pertama pastinya jika saya mengupload video-video seperti ini akan menebarkan ketakutan kepada Anda. Sehingga yang tadinya Anda itu mantap galbainya, Anda semua bisa melakukan hal-hal melanggar hukum hanya untuk menghindari perihal penagihan dari DC Kredivo seperti ini. Itu yang pertama ya, saya tidak mau menebarkan ketakutan. Yang kedua adalah tidak semua nasabah Kredivo yang galbay akan ditagih atau akan mengalami hal seperti ini. Ya seperti Mas dan Mbaknya yang ada di dalam video ini gitu ya. Tidak semua nasabah yang galbay di Kredivo akan mengalami hal seperti ini. Ya, wah didatangi 4 atau 5 orang gitu ya, terus ribut-ribut. Tidak semua. Ya, bagi Anda yang galbay-galbay di Kredivo, Anda wajib menyadari bahwa Anda belum tentu dan tidak mungkin sama kejadiannya dengan Mas dan Mbak yang ada di video ini. Gitu ya. Nah, taunya dari mana Bang kalau saya tidak akan mengalami hal serupa seperti di video ini? Nah, akan saya buktikan ya di sini di Facebook Raja Galbay. Info dong, barusan saja didatangi DC Kredivo, lega sih tapi ada sedikit ganjal bla 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 gitu ya. Dia tidak ribut. Oke? Dia galbay Kredivo tidak ribut. Ya, oke. Nah, ini ada lagi, udah didatangi DC Kredivo 4 kali gonta-ganti DC, telat 4 bulan, total semua pokok 6 jutaan galbay. Pas bulan Agustus adem ayem dan lain-lain. Di sini tidak ada kata ribut-ribut gitu ya, ribut-ribut. Wah, rame-rame gitu, tidak ada. Oke. Nah, ini lagi Mas, saya lupa gitu ya. Dia ini DC lapangan Kredivo, malah dia ini membongkar fakta-fakta DC lapangan pinjol. Gitu ya. Saya sebagai DC lapangan FC Kredivo Area Jogja, ini loh bocoran dari DC WA telepon gitu ya dan lain-lain. Oke, ada lagi ini Kredivo ya, bisa kita lihat di sini ya. Cengangas-cengenges ya, senyum-senyum dengan nasabahnya. Gitu kan. Baru diapelin Kredivo surat tugas nunjukin yang umum ID card dan lain-lain. Gitu kan. Kemarin didatangi DC Kredivo baik sih tapi gak ada duit buat bayarnya gimana ya. Nah, ya, jadi sudah terbukti bahwa yang galbay Kredivo, ya bagi Anda yang galbay-galbay di Kredivo itu tidak akan sama mengalami hal yang dialami oleh Mas dan Mbak yang ada di video ini. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang perbandingannya. Ya, kita lihat dulu videonya seperti ini. Wah, sampai bikin perjanjian gitu kan ya. Padahal ini nggak boleh, bikin perjanjian itu nggak ada sebenarnya ya. Siapapun orangnya, walaupun orang itu belum pernah pinjol sama sekali, pasti akan mengecam perlakuan dari DC lapangan Kredivo ini kepada nasabah tersebut. Ya pasti akan mengecam gitu, karena mengancam ini dan itu. Nah, menurut saya lebih baik DC lapangan pinjol ini benar-benar dihilangkan saja, dihapuskan saja, karena tidak sesuai dengan asas pinjaman online. Namanya pinjaman online, kok penagihannya offline gitu kan, ke rumah gitu ya. Sampai ribut-ribut gitu. Minjemnya online gak ada yang tahu. Penagihannya offline banyak yang tahu. Itu kan sudah menciderai sistem atau nama pinjaman online itu sendiri. Pinjamannya online gitu loh. Nah, seharusnya tahun depan DC lapangan pinjol ini sudah dihapuskan saja. Karena sudah meresahkan. Oke, kita lanjut. Ribut-ribut gitu ya. Wow. Nah, perbandingan. Sekarang kita bikin perbandingannya. Oke. DC Kredivo ribut-ribut
ya kan? Tapi banyak juga kesaksian yang didatangi oleh DC Kredivo itu biasa saja, ya malah baik gitu kan, cengangas-cengenges gitu kan, terus ini DC Kredivo lagi gitu kan, ini sudah didatangi DC Kredivo, lalu ini didatangi lagi oleh DC Kredivo gitu ya, habis diapelin DC Kredivo, telat 2 bulan, galbanya 10 juta sampai 15 juta. Jika dibandingkan dengan pengalaman orang yang ada di sini dan di video ini, itu sangat jauh berbeda. Ya, bagaikan langit dan bumi. Kalau yang di sini santai-santai saja, aman-aman saja gitu ya. Kalau yang di sini, waduh heboh, gitu kan. Nah, maksud saya di sini adalah pasti ada sebab dan akibat, gitu ya. Ada sebab dan akibat. Sebabnya kita terlalu menghina DC ini atau DC-DC yang di sini, gitu, terlalu menantangin, gitu ya. Akibatnya DC yang ada di sini marah. Sebenarnya bukan berantem kalau ini, ya hanya berdebat sengit saja gitu, cuman geger gitu kan, wah banyak yang ini. Oke, jadi ada sebab akibat ya. Sebabnya kita itu terlalu nantangin, terlalu menghina, akibatnya DC-DC ini tersulut emosinya gitu ya. Bukan kita tidak berani, tapi kita biasa saja. Ya seperti itu, memang sangat susah sekali. Ya bisa saja Mas dan Mbak ini, saya juga awalnya biasa aja gitu kan. Tapi lama-lama DC Kredivo ini seperti nantangin saya, nggak sopan dan lain-lain gitu ya. Yang harus Anda lakukan adalah menelpon OJK pada saat itu juga. Ya, jika DC lapangan dari suatu pinjol itu sudah tidak enak di telinga dan tidak enak di mata, Anda telepon OJK saat itu juga. Oke. Jadi sekali lagi kalau ada DC pinjol yang keterlaluan, sudah mancing-mancing, Anda langsung saat itu juga telepon OJK. Ya. Buat apa Bang telepon OJK-nya? Anda bilang ke CS OJK-nya, ini saya sedang ditagih oleh DC, Kredivo, Aku Laku, dan lain-lain gitu ya. Dan DC-nya ini agak mengganggu saya, gitu kan. Nah bagaimana nih solusinya? Gitu kan. Anda boleh sambungkan tuh CS OJK-nya dan DC pinjolnya gitu. Dibenturkan saja, gitu kan. Karena memang sebenarnya nggak boleh seperti ini tuh. Ya sudah melanggar aturan. Kalau Anda mau tahu hal ini itu melanggar aturan, Anda wajib simak peraturan OJK. Ya, karena bagi awam, bagi nasabah yang awam, sebenarnya boleh nggak sih DC Kredivo ini 4 orang gitu kan, terusnya ribut-ribut di rumah gitu kan, debat-debat sengit, itu tidak boleh sebenarnya. Ya, kita lihat langsung. Nah, di sini ya di bab penagihan. Oke, langsung kita scroll ke nomor 2. Di sini isinya penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Gitu ya. Tadi kata mbaknya bilang itu mau ngebunuh gitu kan. Waduh, itu harus benar-benar saat itu juga telepon OJK. Kalau siang sebenarnya ya. Kalau malam gimana Bang? Ya nggak usah ditemui lah gitu ya. Tutup pintunya, gedok-gedok jangan keluar, ya biarin aja, gitu kan. Dia akan capek sendiri, DC pinjol ini akan capek sendiri. Dengan catatan kita pun ya tidak perlu terlalu menghina DC tersebut. Oke, biasa-biasa saja, ya seperti itu. Jadi perbandingannya itu di video ini dan pengalaman-pengalaman teman-teman yang gagal bayar di Kredivo itu perbedaannya bumi dan langit, sangat jauh sekali. Gitu kan, kalau di sini santai-santai saja gitu kan, malah cengangas-cengenges gitu kan, mana tuh tadi, nah ini gitu kan senyum-senyum gitu kan, biasa saja, ada yang lega dan lain-lain. Nah kalau di video ini, waduh kayaknya ricuh gitu kan. Menurut saya, menurut pandangan saya itu ada sebab dan akibatnya. Nah kita harus mengetahui sebabnya dan akibatnya itu seperti apa. Kita hindari itu ya. Nah saya juga bersimpati kepada Mas dan Mbaknya ini gitu ya. Semoga Mas dan Mbaknya ini tetap pendiriannya ya, tetap semangat terus. Mbak dan Masnya mungkin nonton channel Raja Galbay nggak tahu gitu ya. Tetap semangat buat Mas dan Mbaknya, pasti hal ini akan berlalu gitu ya. Saya sebagai orang yang pernah didatangi DC lapangan merasakan hal-hal seperti ini, seperti Mas dan Mbaknya gitu ya. Saya pribadi pernah loh didatangi oleh DC lapangan seperti ini gitu ya. Saya merasakan ya, bukan saya sombong atau bagaimana, tapi saya bisa menghandle situasi tersebut. Oke ya, tetap semangat Mas dan Mbaknya. Jangan sampai menyerah. Ingat, kalau memang sudah tidak ada uang, sudah galbaikan saja. Oke ya. Nah, buat para
galbayers yang galbay di pinjol yang ada DC lapangannya. Jika ada DC lapangan, sebisa mungkin jangan pernah ditemui. Kalau ketemu dan kolektor ini memancing-mancing emosi Anda, telepon OJK saat itu juga. Oke ya. Nah, semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal yang seperti ini, dan juga Anda telah menyadari bahwa tidak semua atau nasabah galbay itu akan mengalami hal-hal seperti ini gitu ya. Ini ada perbandingannya gitu kan. Jauh sekali seperti langit dan bumi. Oke? Kita harus selalu optimis menjalani hari-hari. Sekali lagi, tidak semua yang gagal bayar akan mengalami hal-hal yang ada di video ini gitu. Jadi stay galbay ya, jangan sampai kendor. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.